Halo teman-teman apartment owner ataupun calon apartment owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang HGB apartemen ya, terutama buat teman-teman yang ada di Jakarta. Ya, kita semua tahu ya kondisinya sebagian apartemen yaitu HGB-nya sudah mau berakhir. Yes, kalau kita bicara HGB-nya sisa 5-10 tahun terakhir ya, dari masa berakhirnya, yaitu berarti yaitu sudah cukup dekat ya dengan masa HGB yang harus diperpanjang. Ya, biasanya bisa diperpanjang 20 tahun lagi. Nah, mungkin bisa lebih juga seperti 25 tahun atau 30 tahun. Tapi itu melihat dari kebijakan BPN ya nantinya seperti apa. Ya, kembali lagi soal HGB yang mau habis ini. Ya, yang mau habis ini apa sih dampaknya ketika HGB ini mau habis? Ya, tentunya bahwa kepemilikan apartemen ini itu paling tingginya memang betul adalah HGB, hak guna bangunan ya. Contoh, hak guna bangunan sampai tahun 2035 ya, berarti itu sudah kepemilikan yang tertinggi. Nah, selain itu ada lagi HGB di atas HPL, ya itu HGB di atas hak pengelolaan lahan. Ya, perbedaannya apa? Ya, perbedaannya tentu aja hak pengelolaan lahan ini lahannya dimiliki biasanya satu lembaga, institusi negara atau BUMN juga bisa. Tentunya perpanjangannya HPL ini tergantung juga dari kebijakan pemilik lahan tersebut. Apa yang harus kita lakukan ketika HGB habis? Ya, tentunya sebagai warga atau penghuni ya kita biasanya akan mendapat instruksi arahan ya tentang HGB yang mau diperpanjang ini. Pengelola akan mulai bekerja 1-2 tahun sebelum deadline habisnya HGB tersebut, karena jika tidak diperpanjang ya sampai batas waktu lewat ya tentunya menjadi satu hal yang tidak sah ya bahwa gedung apartemen itu bisa beroperasional ya, sedangkan hak untuk menggunakan bangunannya saja sudah tidak ada. Jadi ini tentu satu kewajiban yang harus ya untuk bisa diperpanjang. Ya, itu tadi kewajiban yang harus kita penuhi ketika apartemen yang kita tempati akan berakhir HGB-nya. Jadi kita memang nantinya juga akan diwajibkan membayar iuran perpanjangan HGB itu sendiri ya, yang tentunya secara material tidak terlalu besar ya, tetapi itu wajib, itu dibagi rata ke seluruh pemilik unit apartemen tersebut. Ya, jadi apa efeknya ke dalam penjualan atau pembelian properti apartemen ini yang akan habis ini? Ya, tentunya sebagai penjual ya kita akan memiliki calon pembeli yang terbatas. Dalam hal ini kita lebih bisa menjual ya unit apartemen itu kepada calon pembeli yang cash. Ya, kenapa? Karena dari sisi perbankan, yaitu hanya bisa memberikan tenor kredit sampai batas akhirnya HGB. Bahkan beberapa bank besar terutama ya, itu hanya bisa memberikan tenor ya sampai masa habis HGB dikurang 1-2 tahun ya, tergantung banknya. Ya, kemudian tentu aja dari sisi pembeli, ya ini juga memberikan pilihan yang terbatas. Karena untuk beberapa apartemen di Jakarta ketika sudah mulai memasuki HGB, ya HGB berakhir HGB, ya tentunya ini memberikan pilihan yang lebih sempit. Ya untungnya masih ada beberapa bank yang justru bisa memberikan kredit melewati dari habisnya tenor HGB tersebut. Ya tentunya dengan ya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Tetapi dari pengalaman saya, persyaratan-persyaratan ini ya meskipun ada penambahan kewajiban, tetapi sebetulnya masih bisa disanggupi oleh calon pembeli properti ya, karena nilainya masih wajar ya, dinilai masih wajar. Jadi itulah yang bisa dilakukan dan hal ini masih aman, dan tentunya dengan perpanjangan HGB yang dilakukan di apartemen ya tentunya ini juga memberikan kepastian legalitas ya bagi calon pemilik properti ya, calon pemilik apartemen, sehingga
ya tentunya bisa melakukan pembelian dengan aman dan nyaman sesuai dengan properti impiannya. Jadi kesimpulannya tentu saja dalam hal ini ya untuk pembelian apartemen ya kita selain membeli apartemen secara tunai ya kita tetap bisa membeli apartemen secara kredit ya, dan tentunya kita bisa memilih bank-bank yang masih bisa memberikan pinjaman melebihi tenor HGB. Ya, bagi kamu yang ingin berdiskusi tentang pembelian apartemen atau kamu yang mengalami kendala apapun tentang apartemen, pembelian apartemen atau penjualan apartemen, kamu bisa diskusi langsung dengan saya. Tinggal komen di bawah ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, silakan juga share kepada teman-teman jika kamu melihat video ini bermanfaat. Oke, sekian sharing saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.